Teman-teman, saat teduh kita pagi ini adalah bilangan pasal 20. Pasal ini diawali dengan berita tentang kematian Miriam. Ketika bangsa Israel sampai di Kades, Miriam mati dan dikuburkan di sana. Nah, kematian selalu menjadi peristiwa yang memberi banyak perenungan. Apalagi jika sebelumnya Tuhan sudah menjatuhkan penghakiman bahwa orang Israel yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan pernah menginjakkan kakinya di tanah perjanjian. Nah, tentulah kematian Miriam menjadi konfirmasi awal atas penghakiman Tuhan ini. Tetapi kita tidak bisa berandai-andai bahwa setelah Israel menelan pil pahit penghakiman Tuhan ini, mereka akan dapat belajar setidaknya untuk bertindak lebih berhati-hati. Tidak. Sekarang giliran Musa dan Harun yang melakukan kesalahan yang fatal. Dalam ayat yang ke-12, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Nah, sekarang giliran Musa dan Harun yang menerima penghakiman Tuhan, seperti semua orang Israel yang berumur 20 tahun ke atas. Nah, pelajaran apakah yang bisa kita petik dari konflik antara Musa dan Harun dengan orang-orang Israel di pasal 20 ini? Yang pertama adalah, jangan pernah berlama-lama berurusan dengan orang yang negatif. Orang negatif adalah racun. Seluruh isi hatinya dan pikirannya adalah racun. Bahkan, isi tulang sumsumnya pun juga racun. Ketika Israel kembali kekurangan air, segera kata-kata buruk meluncur dari mulut mereka. Dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima, orang Israel kembali menuduh Musa bahwa Musa sengaja membunuh mereka di padang gurun. Musa segera membawa masalah ini ke hadapan Tuhan. Tetapi dia sudah terlanjur terluka hatinya. Tuhan memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke bukit batu sambil berkata, "Keluarlah air." Nah, nanti air akan keluar dari bukit batu itu. Tetapi malah Musa berkata kepada orang-orang Israel, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Lalu kemudian bukit batu itu dipukul dengan tongkat Musa, sehingga keluarlah air yang sangat banyak. Kata-kata Musa tidak sesuai seperti apa yang Tuhan perintahkan. Musa sudah terluka, dan dengan kata-katanya dia melakukan dosa yang fatal. Orang yang negatif selalu mengesalkan hati. Bahkan mereka hanya ingin melukai hati kita. Maka hindarilah orang semacam ini. Jika tidak, orang semacam ini dapat menggiring kita ke jurang dosa. Yang kedua, tangani dosa, apalagi bila itu adalah dosa pribadi. Nah, tidak dipungkiri bahwa Musa memang pemarah. Dia marah ketika mandor Mesir menyiksa orang-orang Israel ketika dia masih pangeran di Mesir. Musa membunuh mandor Mesir itu, dan berulang kali Alkitab menceritakan Musa seringkali tersulut kemarahannya, dan kadang-kadang dia tidak bisa mengendalikan kemarahannya. Jika kita punya kelemahan atau dosa, segera tangani dosa itu sebelum dosa itu benar-benar membunuh kita. Karena tidak pernah menangani dosanya, sekarang Musa harus menelan pil pahit. Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-12 tadi, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Yuk kita melihat dari sisi ini. Ketika timbul masalah dan Musa marah, Tuhan menyebut itu sebagai ketidakpercayaan. Orang percaya akan santuy menghadapi tekanan dan menghadapi masalah, sebab dia tahu bahwa semua itu akan baik-baik saja. Nah, yang ketiga, belajar dari kemarahan Musa ini,
kita perlu melatih diri untuk taat terhadap hal-hal yang kita anggap kecil atau sepele. Musa hanya tidak mengatakan persis seperti apa yang Tuhan perintahkan. Dia mengubah kata-kata, tetapi dia masih taat dengan memukul bukit batu itu dengan tongkatnya. Tetapi kita tidak pernah tahu apa yang kita anggap sebagai kesalahan kecil sebenarnya adalah sesuatu yang besar di hadapan Tuhan. Jangan pernah mengkategorikan sesuatu dengan mengatakan, ini kan masalah kecil, yang ini masalah besar. Ini kan dosa kecil, yang ini memang dosa yang besar. Sikap permisif ini membuat kita berlatih untuk tidak taat kepada Tuhan. Nah, ingat ini, kita tidak langsung melakukan dosa besar, kita mengawalinya dengan dosa-dosa yang kecil. Jadi, latih diri kita untuk taat, karena kita akan menuai dari apa yang kita taburkan. Dan jangan lupa ini, jauhi segera orang-orang yang negatif, karena kesehatan hati dan kesehatan jiwa akan menjaga sukses kita di dalam hidup ini. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.